Bagaimana cara bisnis dipilih di era saat ini? Itu yang bakal kita bahas dalam episode kali ini. Halo semuanya, dengan Ryan Kesumyono dari Tofi Dev, dan kita bakal ngomongin tentang gimana caranya para pelanggan memilih bisnis yang akan mereka kunjungi, yang akan mereka beli di era kita saat ini. Karena kita masuk ke era yang baru, di mana AI mendominasi, gimana kita banyak mendapatkan informasi dengan lebih mudah menggunakan TikTok, Facebook, Instagram, Google. Tapi gimana caranya sebenarnya seseorang memilih sebuah produk atau jasa atau tempat yang akan mereka gunakan untuk kehidupannya mereka. Beberapa waktu yang lalu saya baru balik dari sedikit jalan-jalan. Saya kebetulan pergi ke Phuket di Thailand, dan pada saat saya di sana tentu saja saya pergi sama keluarga. Dan apa yang saya lakukan? Kita jalan-jalan, cari attraction dan cari sesuatu hal yang menarik di daerah sana. Dari semua yang saya lakukan, banyak hal yang kita kerjakan di situ. Kita riset karena kita pergi sendiri, jadi kita riset menggunakan internet. Mungkin sama seperti Anda pada saat Anda melakukan traveling atau Anda lagi jalan-jalan, nggak perlu keluar negeri, tapi mungkin Anda perlu keluar kota atau Anda ke daerah yang baru. Kita mencari informasi tentang daerah sekitar tersebut. Gimana cara kita menemukan bisnis-bisnis tersebut? Biasanya kita pertama mungkin menggunakan TikTok. Kita cari di daerah tertentu, oh ada tempat makan apa, ada informasi apa, dan segala macam. Lalu kita cari lagi di Google Maps. Dan saya bisa bilang dari pengalamannya saya sendiri, Google Maps saat ini bukan cuma sebuah peta di mana kita menentukan arah saja, tapi ini adalah tempat di mana saya mengambil putusan. Ini adalah hal yang terjadi juga dalam para pelanggan Anda, para pengguna dari bisnisnya Anda. Mereka menggunakan teknologi yang ada untuk terhubung atau untuk mereka menggunakan teknologi untuk menentukan mereka harus menggunakannya pada siapa. Kalau misalnya pada saat mereka mencari sesuatu, apa sih yang mereka lihat? Apa yang mereka cari? Mereka cari informasinya apa aja, jam buka, jam tutup, ada foto-fotonya itu seperti apa aja, orang bilang tentang makanannya seperti apa, orang bilang tentang service-nya seperti apa. Dan semua informasi tersebut mereka dapatkan dari Maps. Pada saat Anda melakukan pencarian di Google Maps, Anda menemukan satu lokasi, Anda bisa lihat ada fotonya, ada reviewnya, ada informasi mengenai bisnisnya. Kenapa? Karena para pelanggan ini takut kalau mereka salah pilih, atau mereka takut untuk mereka buang-buang waktu dan gak dapetin informasinya. Mereka takut bahwa ekspektasi mereka gak sesuai. Bisnis yang bagus perlu bisa ditampilkan dengan baik di mesin pencari. Dan saya dan tim selama setahun terakhir ini ngebantuin banyak bisnis yang mungkin sebelumnya kita merasa bahwa kalau kita mengerjakan bisnis Google Business Profile dengan baik, orang-orang akan langsung datang. Ternyata nggak cukup di situ aja. Ada banyak faktor-faktor lain yang membuat orang menentukan apakah mereka akan datang ke sana atau enggak. Dan tugasnya kita sebagai pemilik bisnis, tugasnya Anda sebagai pemilik bisnis adalah bagaimana membuat bisnisnya Anda bisa ditemukan, bisa rapi, bisa membuat orang itu percaya dengan bisnisnya Anda. Dalam 2 tahun terakhir kita bantuin ratusan bisnis untuk mengerjakan bisnis mereka. Dan ada beberapa hal yang menurut saya sangat relate dengan apa yang saya rasakan minggu lalu pada saat saya melakukan trip. Yang pertama, Anda perlu mengerti bahwa Google Maps atau Google Business Profile ini adalah terakhir sebelum mereka memutuskan. Tapi pada saat pertama, mereka akan menemukan informasinya dari sosial media. Bisnis Anda harus bisa ditemukan dari sosial media. Kalau bisnisnya Anda adalah B2B atau bisnisnya Anda adalah service, maka Anda bukan cuma ada di Maps, tapi Anda juga mau ada di Google Search. Karena orang mencari informasi tentang bisnisnya Anda terlebih dahulu. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka akan pergi Google Maps untuk apa? Untuk menentukan lokasinya di mana, seberapa cepat bisa mengerjakannya untuk bisnisnya mereka. Menguasai area lokal menjadi sangat-sangat penting untuk saat ini, karena pada saat orang mencari di daerah sekitar mereka, itu ada momen di mana mereka sudah siap untuk membeli, sudah siap untuk melakukan transaksi. Mereka bisa dipercaya atau tidak, mereka membuat bisnis itu bisa dipercaya atau tidak. Mereka dipilih karena mereka lebih jelas dan mudah dijangkau. Jadi untuk Anda para pemilik bisnis, kalau Anda tidak bisa mendominasi daerah sekitarnya Anda gak bisa ditemukan pada saat orang mencari bisnisnya Anda di daerah sekitar, maka ini adalah satu hal yang sangat-sangat crucial untuk Anda perbaiki
Karena para pencari mencari bisnisnya Anda di daerah sekitarnya Anda. Waktu kemarin saya trip, saya menemukan ada beberapa tempat yang bagus banget, yang lokasinya keren banget. Tapi sayangnya lokasinya sangat jauh. Sehingga pada saat saya datang ke situ, saya punya waktu yang terbatas, saya nggak bisa mengunjungi semua tempatnya. Kalau saja saya bisa tahu itu dari awal lebih cepat, atau saya bisa membuat rencana yang lebih baik, mungkin saya bisa mengunjungi semuanya. Tapi ada juga tempat-tempat yang saya tidak masukkan ke dalam listnya saya, dan di sana ternyata tempatnya bagus banget. Jadi saya masuk ke satu atau dua tempat yang kita nggak ada rencana ke sana, tapi ternyata bagus. Sayangnya kita nggak sempat untuk masukin mereka karena mereka nggak bisa ditemukan di pencarian online. Jangan sampai ini terjadi dalam bisnisnya Anda. Anda perlu memastikan bahwa setiap orang yang datang ke dalam bisnisnya Anda, atau setiap orang yang lagi mencari produk atau jasanya Anda, bisa menemukan bisnisnya Anda dengan mudah. Jadi apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Anda bisa optimasi Google Business Profile-nya Anda dengan cepat. Anda bisa meningkatkan kepercayaan dari orang-orang supaya orang-orang lebih percaya dengan bisnisnya Anda, dan buat mereka jatuh cinta dengan bisnisnya Anda sejak mereka pertama kali mencoba produk atau jasa yang Anda tawarkan. Semoga ini membantu Anda untuk memastikan bagaimana bisnis Anda bisa mendominasi pasar lokal. Kita akan bertemu lagi dalam episode yang berikutnya.